Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka Allahumma la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. Khairan nabiyyin arsalahu Allahu ilal 'alami kullihi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil qail fi kitabil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ma'asyiral muslimin, al-hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan hari yang mulia ini, melalui mimbar, khatib menyeru kepada para jamaah dan khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan semaksimal mungkin. Takwa dalam artian menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dengan ketakwaan, insya Allah amal ibadah yang kita lakukan dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, al-hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib akan menyampaikan judul khutbah Hari Guru Nasional, Mari Menjadi Guru Teladan. Ma'asyiral muslimin, di setiap tanggal 25 November di setiap tahunnya kita baru saja memperingati Hari Guru Nasional. Peringatan ini bertujuan untuk mengenang, menghargai dan mengapresiasi jasa para guru di Indonesia. Tema Hari Guru Nasional tahun 2021 adalah bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Melihat tema ini, maka kita sebagai warga Indonesia memiliki tugas untuk memulihkan kualitas pendidikan Indonesia. Tentunya bukan hanya murid saja yang dituntut untuk diperbaiki, namun semua elemen pendidikan meliputi guru, murid, hingga kepada orang tua. Terkait guru, Islam adalah agama yang memposisikan seorang guru di tempat yang mulia. Guru merupakan orang yang berilmu, yang patut dicontoh oleh murid-muridnya. Oleh karena itu, seorang guru haruslah senantiasa menjaga perilaku dan etikanya agar dapat menjadi contoh bagi murid-muridnya. Guru adalah seorang yang berilmu, sedang orang yang beriman dan berilmu akan Allah tinggikan derajatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ma'asyiral muslimin, al-hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Menjadi guru teladan merupakan sebuah keharusan, baik di dalam kelas maupun berada di luar kelas. Mengenai keteladanan seorang guru, terdapat kisah antara Imam Syafi'i dan guru dari anak-anak Khalifah Harun ar-Rasyid. Kisah ini tertulis dalam kitab Mi'atul Qisah wal Qisah min Hayati Imam Asy-Syafi'i, karya Syekh Siddiq Al-Minshawi. Suatu hari Imam Syafi'i mengunjungi Amirul Mukminin Harun al-Rasyid. Beliau meminta izin untuk masuk ke rumahnya.
Sampai di sana, Imam Syafi'i ditemani pembantu Harun ar-Rasyid untuk menemui Abu Abdul Somad, guru yang mengajari anak-anak Khalifah Harun ar-Rasyid. Si pembantu berkata kepada Imam Syafi'i, "Wahai Imam, ini adalah anak-anak Khalifah Harun dan itu adalah guru mereka. Barangkali engkau berkenan memberikan nasihat kepada mereka." Imam Syafi'i pun dengan senang hati memberikan nasihat berharga kepada Abdul Somad. Hal pertama yang perlu diperhatikan dalam mendidik seorang murid adalah memperbaiki dirimu terlebih dahulu. Sungguh pandangan mereka tertuju padamu. Mereka akan mengikuti kamu dalam memandang baik buruknya sesuatu. Maka ajarilah mereka Al-Quran. Jangan kamu paksa mereka sehingga mereka jadi bosan untuk belajar. Jangan juga kamu terlalu lalai sehingga mereka meninggalkan pelajaran. Kemudian ajarilah mereka syair dan hadis supaya jiwa mereka menjadi baik dan mulia. Dan janganlah kamu bawa mereka dari satu pelajaran ke pelajaran lainnya sebelum mereka benar-benar menguasai pelajaran tersebut. Sebab banyaknya pembicaraan yang masuk ke pendengaran dapat membuat sesat pemahaman. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Demikianlah nasihat Imam Asy-Syafi'i kepada guru. Guru adalah profesi yang mulia. Mereka bertugas menyebarkan ilmu kepada murid-muridnya, mengajarkan etika dan norma yang baik sekaligus menjadi contoh dan panutan bagi murid-muridnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum." Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta yusalluna 'ala muallimin nasil khair." Keutamaan seorang yang berilmu atas ahli ibadah adalah seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah di antara kalian. Sungguh Allah, malaikat, penduduk langit dan bumi, bahkan semut di sarangnya, juga ikan paus, mereka semua mendoakan orang yang mengajarkan manusia kepada kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terkait peran orang tua terhadap anak, ilmu merupakan kebutuhan primer setiap insan dalam setiap lini kehidupannya, termasuk dalam hal mendidik anak. Bahkan kebutuhan dia terhadap ilmu dalam mendidik anak melebihi kebutuhannya terhadap ilmu dalam menjalankan pekerjaannya. Namun realita berkata lain. Rupanya tidak sedikit di antara kita mempersiapkan ilmu untuk kerja lebih banyak daripada ilmu untuk menjadi orang tua. Padahal tugas menjadi orang tua 24 jam sehari semalam, termasuk saat tidur maupun terjaga. Sementara tugas kita dalam pekerjaan hanya sebatas pada jam kerja. Betapa banyak suami yang menyandang gelar bapak hanya karena istrinya melahirkan. Sebagaimana banyak wanita disebut ibu semata-mata karena dialah yang melahirkan, bukan karena mereka menyiapkan diri menjadi orang tua, bukan pula karena mereka memiliki kepatutan sebagai orang tua. Padahal menjadi orang tua sebagai bentuk realisasi bagi manusia yang diberi tanggung jawab oleh Allah menjadi khalifah yang harus berbekal ilmu yang memadai. Sekadar memberi mereka uang dan memasukkan di sekolah unggulan tak cukup untuk membuat anak kita menjadi manusia yang unggul. Sebab banyak hal yang tidak bisa dibeli dengan uang dalam hal mendidik anak. Betapa banyak anak-anak yang rapuh jiwanya, padahal mereka tinggal di rumah-rumah yang kokoh bangunannya. Mereka mendapatkan apa saja dari orang tuanya, kecuali perhatian, ketulusan, dan kasih sayang. Banyak jenis ilmu yang dibutuhkan orang tua dalam mendidik anaknya. Jenis ilmu agama yang pertama dan utama yang harus dipelajari orang tua adalah ilmu akidah.
sehingga ia bisa menanamkan akidah yang lurus dan keimanan yang kuat dalam jiwa anak-anaknya. Ikhlas merupakan ruh bagi setiap amalan. Amalan tanpa disuntik keikhlasan bagaikan jasad tidak bernyawa. Termasuk jenis amalan yang harus dilandasi keikhlasan adalah dalam mendidik anak-anak. Rawat dan didik anak dengan penuh ketulusan dan niat ikhlas semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Canangkan niat semata-mata untuk Allah dalam seluruh aktivitas edukasi, baik berupa perintah, larangan, nasihat, pengawasan maupun hukuman. Iringilah setiap kata yang kita ucapkan dengan keikhlasan. Bahkan dalam setiap perbuatan yang kita lakukan untuk merawat anak, entah itu bekerja membanting tulang guna mencari nafkah untuknya, menyuapinya, memandikannya, hingga mengganti popoknya, niatkanlah semata-mata karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Ikhlas memiliki dampak kekuatan yang begitu dahsyat. Dengan keikhlasan, anak kita akan mudah diatur. Jangan pernah meremehkan perhatian dan pengamatan anak kita. Anak yang masih putih dan bersih dari noda dosa akan begitu mudah merasakan suasana hati kita. Dia bisa membedakan antara tatapan kasih sayang dengan tatapan kemarahan, antara dekapan ketulusan dengan pelukan kejengkelan, antara belayan cinta dengan cubitan kesal. Di zaman serba teknologi sekarang ini, media sosial menjadi salah satu teknologi yang dapat mempengaruhi kehidupan anak. Dengan media sosial, banyak pengetahuan agama yang dapat diberikan secara mudah dan praktis, namun perlu dengan pengawasan yang sangat ketat. Sabar merupakan salah satu syarat mutlak bagi mereka yang ingin berhasil mengarungi kehidupan di dunia. Kehidupan yang tidak lepas dari susah dan senang, sedih dan bahagia, musibah dan nikmat, menangis dan tertawa, sakit dan sehat, lapar dan kenyang, untung dan rugi, miskin dan kaya, serta mati dan hidup. Di antara episode perjalanan hidup yang membutuhkan kesabaran ekstra adalah masa-masa mendidik anak-anak dalam keluarga. Bentuk dan isi serta cara-cara pendidikan di dalam keluarga akan selalu mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya watak, budi pekerti, dan kepribadian tiap-tiap manusia. Sebab rentang waktunya tidak sebentar dan seringkali anak berperilaku yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Sebesar apapun usaha orang tua dalam merawat, mendidik, menyekolahkan dan mengarahkan anaknya, andaikan Allah Ta'ala tidak berkenan untuk menjadikan anaknya soleh, niscaya ia tidak akan pernah menjadi anak soleh. Hal ini menunjukkan betapa besar kekuasaan Allah dan betapa kecilnya kekuatan kita di hadapan Allah. Ini jelas memotivasi kita untuk lebih membangun ketergantungan dan rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara antara lain memperbanyak menghibah, merintih, memohon bantuan dan pertolongan dari Allah dalam segala sesuatu, terutama dalam hal mendidik anak-anak kita. Dalam mendidik anak dibutuhkan kesabaran dan penuh tanggung jawab. Anak sejatinya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga sebaik-baiknya. Dalam mendidik anak dibutuhkan cara jitu sehingga sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis, sehingga menjadi anak yang soleh dan solihah dan berbakti kepada orang tua, agama, nusa dan bangsa. Semoga para guru, orang tua diberikan kemudahan dalam segala hal dalam mendidik anak-anaknya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.